ceramah agama yang pertama, yang insyaallah dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ad-Da'i Ilallah Asy-Syaikh Abdurrahman Sahal dari Kota Bogor. Kepada guru kita Al-Mukarram Asy-Syaikh Abdurrahman Sahal, kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi tsanan 'alaika kama asnaita nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tandaliku bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub amma ba'du. Ma'asyiral habaib wal ulama wa para ajengan, para kiai, para pewaris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khususil khusus guru kita semuanya Sayyidul Walid Al-Habib Ali Zainal Abidin Madhij Mata'anallah bidul hayati. Juga ada di hadapan kita semuanya Al-Habib Husain bin Syekh Al-Habsyi, Walid Ahmad Al-Habsyi, Walid Bagir Madhij, dan para habaib yang tidak bisa disebut satu persatu tadi, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim Al-Fakir kepada beliau-beliau semuanya. Wabil khusus pula Al-Habib Agil Al-Habsyi Mata'anallah bidul hayati. Khususil khusus Khadimul Majlis Nurul Madhij Sayyidina Habib Tariq bin Ali Zainal Abidin Al-Madhij. Semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan beliau di jalan datuk-datuknya baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, keistiqomahan, rezeki yang senantiasa menjadi pendamping daripada upaya beliau untuk menyenangkan hati datuknya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Aparatur pemerintahan, tokoh masyarakat, ormas, hadirin dan hadirat yang insya Allah malam hari ini tidaklah berkumpul kita kecuali dalam pandangan rahmat dari baginda Nabi Muhammad SAW, sumber dari segala rahmat, yang mana tidaklah beliau diutus kecuali untuk membawa rahmat bagi kita semuanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Allah yang menciptakan langit tanpa tiang. Dia Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatunya. Dia Allah yang maha berkehendak atas segala sesuatunya, sehingga kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat dan anugerah yang luar biasa, yang malam hari ini atas kehendak Allah, atas keinginan Allah, kita digerakkan, dimudahkan untuk bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan, di tempat yang penuh dengan kemuliaan, di tempat kita mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW, sumber keberkahan yang telah dilimpahkan oleh zat yang maha memiliki berkah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan perjalanannya yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diberkahi semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa daripada Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW dimulai beliau adalah makhluknya Allah yang dilimpahi segala keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelimpahan yang tidak pernah terhenti dan tidak pernah terputus, kelimpahan yang senantiasa Allah curahkan dari mulai Allah menciptakan beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana kita di malam hari ini dalam acara memperingati Isra wal Mi'raj yang jatuh di bulan Sya'ban, yang mana ini bagian dari kemuliaan yang diberikan kepada kita melalui baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana Sayyidina Sayyid Muhammad bin Abbas bin Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Madza fi Sya'ban, beliau mengatakan bahwa
salah satu peristiwa yang istimewa di bulan Sya'ban, dan ini adalah kebahagiaan bagi kita semuanya dan merupakan kebanggaan bagi kita semuanya, dan ini adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya tanpa kita meminta, tanpa kita request, sejak kita di alam perut daripada ibunda kita, bahkan saat kita menjadi di dalam alam roh yang mana telah Allah ciptakan kita semuanya berupa roh, kita nggak meminta, tapi Allah takdirkan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita semuanya patut bersyukur dan berbangga, dan atas karunia yang tidak pernah terputus kita dijadikan bagian daripada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mana tadi disampaikan bahwa kita di bulan Sya'ban ini perlu bersyukur, yang disebutkan dalam kitabnya Said Muhammad bin Abbas Al-Maliki, Madza fi Sya'ban, di mana di bulan ini, bulan Sya'ban ini, Allah dalam kalamul qadim, Al-Quranul qadim yang ada sebelum Allah menciptakan segala-galanya, bahwa kita mendapat karunia di mana Allah turunkan ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sering kita mendengar daripada ayat ini dilantunkan, sering kita mendengar daripada ayat ini diucapkan, sering kita mendengar ayat ini disampaikan oleh para ulama kita, oleh para tuan-tuan guru kita, oleh para masayih kita, wabil khusus oleh para habaib kita, di mana ayat ini sudah menjelaskan dengan jelas dan terang bahwa Allah beserta para malaikat yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, yang mana sebagaimana kita ketahui perintah untuk bersolawat pada Nabi disejajarkan dengan perintah kita untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa sesungguhnya Allah mengatakan aqimus sholat, kita disuruh mendirikan sholat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengatakan dalam ayat yang tadi disebutkan, innallaha, ini fi'il mudhari', yaitu satu perbuatan Allah yang dilakukan tanpa terputus sejak Allah memulai mengucapkannya. Kapan diucapkan oleh Allah? Diucapkan sebelum Allah menciptakan baginda Nabi Muhammad, diucapkan Allah sebelum Allah menciptakan alam semesta, diucapkan Allah sebelum Allah menciptakan surga, wa Nabi Adam, wa makhluk-makhluk yang lain. Allah sudah bersolawat, sudah melakukan perbuatan ini. Allah menyuruh kita aqimus shalah wa ita'uz zakah. Allah menyuruh kita untuk sholat, dan Allah menyuruh kita untuk mengeluarkan zakat. Wa shauma Ramadan, Allah menyuruh kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Allah menyuruh kita untuk melaksanakan ibadah haji, man istata'tum, bagi yang mampu. Namun lihat bagaimana Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua perintah yang Allah perintahkan kepada kita, dan dari semua kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, dari semua apa yang menjadi asas daripada agama ini, ad-dinul Islam, semuanya tidak ada satupun yang Allah kerjakan, tidak ada satupun yang Allah lakukan. Bahkan salah satu daripada asas yang lain, thalabul ilmi faridah, menuntut ilmu itu wajib kepada siapa? Ala kulli muslim wal muslimat, bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Sedangkan dia Allah yang menuntut ilmu, karena Allah yang maha memiliki ilmu. Allah yang maha memiliki ilmu dan memberikan ilmu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Lihat semua perintah Allah yang Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua tadi adalah bentuk takarrub, upaya pendekatan diri kita kepada Allah, dengan sholat, dengan zakat, shoma fi syahr Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, lalu melaksanakan haji bagi yang mampu, beserta melaksanakan kewajiban menuntut ilmu. Tidak ada satupun perbuatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam perintah, innallaha, sesungguhnya Allah telah berbuat
telah melakukan, telah menjalankan, telah melaksanakan. Lalu Allah perintahkan wa malaikatahu, dan para malaikat pula untuk melakukan, melaksanakan, mewajibkan mereka semuanya untuk apa? Yusalluna ala nabi, untuk bersolawat, untuk salatu ala nabi, untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Setelah Allah dan malaikat melaksanakan daripada apa yang dijadikan keinginan Allah, baru Allah kasih hadiah, baru Allah kasih kemuliaan, baru Allah kasih keutamaan, baru Allah kasih kehebatan. Kepada siapa? Ini VVIP, golongan istimewa, golongan khusus, golongan terbaik, golongan yang dipilih, yang dikehendaki oleh Allah. Dan ini adalah kehendak Allah. Kalau sudah kehendak Allah, Allah nggak ngelihat dari perbuatan apapun yang dilakukan oleh seorang hambanya, baik itu perbuatan baik ataupun buruk. Kalau Allah sudah berkehendak, kita analogikan dengan sesuatu yang mudah, bahwa ada kata ada seorang bos, seorang pemilik perusahaan, seorang yang kaya raya, dia memiliki harta yang demikian banyak, lalu diambil satu dan dua buah daripada lembaran uangnya, dia akan sobek-sobek, orang lain akan mengatakan dia gila. Lalu dia akan mengatakan dia gila. Kenapa? Dia menyobek-nyobek uang. Bagi orang-orang nggak mampu kan berpikiran demikian. Tapi bagi orang yang memiliki harta, ini uang saya, ini keinginan saya. Ini analogi atau hal yang bisa kita cerna untuk bisa kita pahami. Bagaimana dengan Allah yang tidak terbatas? Laisa kamitslihi. Allah tidak bisa dimisalkan, Allah tidak bisa diumpamakan, dan Allah tidak seperti daripada makhluk. Mukhalafatul hawadis. Allah adalah tidak bisa diumpamakan dengan makhluk apapun. Kalau manusia punya kehendak dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan kekuasaannya untuk berbuat semaunya, sedangkan apa yang dilakukan, apa yang diperbuat, semuanya nanti tidak akan luput dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah, dia yang memiliki kekuasaan, dia yang memiliki kehendak, dia yang memiliki kemauan, dan dia yang maha memiliki segala-galanya. Berkehendak, maka tidak melihat daripada maksiat kita, tidak melihat dari dosa kita, tidak melihat dari banyak ibadah kita. Allah pilih lisan-lisan, lidah-lidah yang dengan keikhlasannya, kesungguhannya, kecintaannya disertai kerinduan untuk bersalawat kepada Nabi, dikategorikan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang beriman yang Allah izinkan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, beliau telah bersabda bahwa orang yang beriman tidak akan pernah kekal di dalam api neraka. Maknanya, meskipun keimanan sebiji sawi, maka orang itu tersebut akan senantiasa mendapatkan kesempatan masuk ke dalam surga. Lalu bagaimana kita memiliki daripada pencapaian supaya kita tidak merasakan daripada beratnya neraka? Na'udzubillah min dzalik, wa Allah ma'ajira minan nar. Yang seharinya sama dengan 1000 tahun di dunia. Seharinya sama dengan 1000 tahun di dunia. Maka bagaimana kita mengejar ketertinggalan? Jangan hanya cuma memiliki keimanan sebiji sawi, kita tingkatkan keimanan, kita tingkatkan daripada kadar keimanan kita dengan ini semuanya yang Allah kasih kesempatan. Ya ayyuhalladzina amanu salluna alaihi wasallimu taslima. Bersolat senantiasalah kalian bersolawat dan menyampaikan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna daripada ucapan ini? Bahwa sesungguhnya Allah tidak akan memberikan izin kepada siapapun untuk bisa bersolawat kecuali orang tersebut diberi kesempatan untuk meraih keimanan. Maka kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad, yang mana di bulan ini dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri. Sya'ban adalah bulanku, bulan di mana Allah berikan pangkat yang luar biasa, pangkat yang tidak diberikan kepada nabi manapun, rasul manapun, bahkan makhluk manapun pula.
hanya diberikan khusus untuk satu orang, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kesempatan kita, Nabi mengatakan syahri, bulan ini bulanku, bulan di mana diturunkan daripada ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maka kita bersyukur di bulan ini kita diberi kesempatan untuk bisa baca maulid, untuk bisa sholawatan, untuk bisa mengagungkan baginda Nabi Muhammad. Dan kita mengambil keberkahan dari peringatan Isra wal Mi'raj, yaitu yang tadi disampaikan bahwa dimulai dari keberkahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang mendampinginya pun malaikat yang menurunkan rahmat dan menurunkan keberkahan. Lalu diperjalankan baginda Nabi Muhammad untuk memberi berkah kepada semuanya, yang mana dikatakan dalam ayat itu tersebut bahwa alladzi barakna haulahu, maka berkah semuanya. Sehingga pada waktu berjalan Nabi Muhammad, beliau adalah manusia sumber keberkahan, didampingi oleh malaikat yang menyampaikan atau menurunkan berkah. Berjalan dari tempat berkah, yaitu Masjidil Haram, lalu dalam perjalanannya menuju tempat berkah Bukit Tursina, di mana di situ diterimanya 10 perintah Allah atau 10 suhuf dari Allah kepada kalimullah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, di mana Nabi Muhammad sholat 2 rakaat untuk mengambil keberkahan dari manusia-manusia yang membawa berkah sebelum baginda Nabi Muhammad diutus dalam keadaan basyariahnya sebagai manusia. Karena apa? Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, kapan engkau diutus menjadi nabi? Maka dikatakan, aku menjadi nabi pada waktu bainal Adam, saat Nabi Adam mulai Allah ciptakan, aku sudah menjadi nabinya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi aku akhirahum fil ba'ats, aku dalam perutusan sebagai rasul untuk menyempurnakan semua nabi dan menutup semua rasul alaihi salatu wassalam ajma'in. Maka lihat, Nabi Muhammad ambil berkah, bertabaruk. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun datang ke kota di mana nanti beliau akan hijrah, yaitu di Yathrib. Lalu beliau berjalan pula di tempat Nabi Allah Musa duduk. Lalu beliau berjalan pula di tempat yang mana dilahirkan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Beliau pun sholat di situ untuk mengambil keberkahan, untuk mengajarkan kepada kita makna bertabarruk, makna mengambil keberkahan. Lalu sampailah beliau berjumpa dengan 313 rasul, berjumpa dengan 124.000 nabi, dan beliau menjadi imam bersama dengan manusia-manusia berkah untuk menuju sang pemilik berkah, Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya dari perjalanan ini kita bisa mengambil dari setetes lautan makna, lautan penterjemahan, lautan tafsiran, bahwa apabila kita mengambil atau bertabaruk dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, maka kita harus husnudzan billah, husnudzan kepada Allah, bahwa kita semuanya ada dalam keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala melalui keagungan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita patut bersyukur. Tadi udah dikatakan Syekh bin Husain Al-Habsyi bahwa perkumpulan seperti ini tidak diragukan lagi, perkumpulan yang berada dalam pandangan baginda Nabi Muhammad, perkumpulan yang ada dalam kegembiraan baginda Nabi Muhammad, perkumpulan yang ada dalam cahaya baginda Nabi Muhammad, perkumpulan yang mana kita menyandarkan hajat kita, perkumpulan yang kita menyandarkan keinginan kita, perkumpulan yang kita menyandarkan daripada hal-hal yang sulit bagi kita untuk dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertabaruk kepada beliau sallallahu alaihi wasallam yang demikian agung dan luhur keberkahan yang Allah curahkan kepada beliau, yang mana tadi disebutkan bahwa Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada baginda Nabi Muhammad, yang ditegaskan dalam ayat tadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maka Allah bersolawat tidak sebagaimana kita. Allah sudah dijelaskan laisa kamitslihi
Allah bukan seperti makhluk Allah. Allah tidak seperti apapun yang kita bayangkan. Maka Allah bersolawat dengan melimpahkan segala keberkahan, melimpahkan segala kebaikan, melimpahkan segala kesempurnaan untuk baginda Nabi Muhammad. Maka dengan kita meyakini daripada beriman kepada ayat tersebut, maka kita harus yakin saat ini saat kita menyandarkan hajat kita, fa insyaallah Allah akan kabulkan semua hajat-hajat kita. Wa insyaallah akan Allah berikan kepada kita daripada pengabulan dari keinginan-keinginan kita. Kenapa? Karena kita sudah menyatukan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena sungguh semua pintu tertutup kecuali pintu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana dari kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Manusia, seseorang kalau masuk ke wilayah atau ke rumah orang lain, maka orang yang akan masuk yang mengucapkan salam, tapi tidak dengan baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Saat baginda Nabi Muhammad mau masuk surga, pintu surga otomatis terbuka dan semua ahli surga mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, beliau mengatakan bahwa laulal Muhammad, berkata kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, ya Adam, laulal Muhammad ma khalaqtuka, wahai Adam, jikalau bukan karena kekasihku Muhammad, ma khalaqtuka, aku Allah tidak akan pernah menciptakan kau. Maknanya Allah nggak akan menciptakan kita. Artinya segala kenikmatan yang kita rasakan, harta kita, jabatan kita, pangkat kita, perniagaan kita, perdagangan kita, istri yang kita nikmati, anak-anak yang kita miliki, semuanya tidak akan pernah ada jikalau bukan karena baginda Nabi Muhammad. Laulal Muhammad ya Adam ma khalaqtuka, nggak akan pernah aku ciptakan kau. Allah tegaskan lagi, wala khalaqtul jannah, dan Allah tidak akan pernah ciptakan surga. Bahwa sesungguhnya semua kenikmatan sumbernya ke dalam surga. Tapi lihat, bagi mereka para ahlul bait yang mengetahui daripada intisari tentang agama ini, karena mereka dididik langsung oleh dato-datonya, yaitu sampai kepada muaranya, yaitu baginda Nabi Muhammad. Dalam doa Sayyidina Husain ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau menguatkan dengan doa bahwa Allah menasluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa ziyadatan fil jasad wa ziyadatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa syahadat indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan indal hisab wa aman min adab wa nasiban minal jannah warzuqna nadari ila wajhikal karim, dan berikan karunia kepadaku, kata beliau, ila wajhikal karim, untuk bisa memandangmu ya Allah, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kenikmatan yang ada di dalam surga, yang mana laki-laki dengan bidadari-bidadarinya, perempuan dengan bidadaranya, lalu kenikmatan makanan, kenikmatan tempat tinggal dan lain sebagainya, yang tidak pernah terfikir oleh akal dan pikiran serta hati kita, yang tidak pernah terlintas oleh akal dan hati kita. Yang mana kenikmatan surga dalam hal makanan saja, apabila digigit gigitan pertama, maka gigitan kedua akan lebih nikmat daripada gigitan pertama, dan apabila digigit gigitan ketiga, maka lebih nikmat daripada gigitan kedua, dan apabila digigit dengan gigitan keempat, maka lebih nikmat dari gigitan ketiga, kedua, dan pertama, dan seterusnya, bertingkat kenikmatan yang tidak pernah habis. Lalu dengan harta yang kita saat ini cari, harta yang senantiasa kita perebutkan, harta yang senantiasa menjadi harapan-harapan kita, yang semuanya bersumber, semuanya menuju kepada mewahnya rumah, mewahnya kendaraan. Demi Allah, sehebat-hebatnya rumah yang ada di muka bumi, yang dibangun dengan intan, dengan berlian, tidak ada setetesnya dengan istana yang Allah siapkan dalam kenikmatan surga, yang mana bangunan-bangunannya dari perhiasan-perhiasan dari hal-hal yang mulia yang belum pernah ada di dunia. Lalu kita melihat kenikmatan-kenikmatan lain, semuanya tidak ada artinya dibandingkan dengan kenikmatan agung di dalam surga saat hamba nanti, saat makhluk Allah diizinkan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan ini akan kita capai dengan usaha.
dengan ikhtiar, dengan banyak berbuat kebaikan, beramal soleh dan lain sebagainya, tapi tidak dengan baginda Nabi Muhammad. Kita untuk bisa dapat itu nunggu nanti kita meninggal dulu, hitung-hitungan catatan amal, hitung-hitungan catatan kebaikan, wakada wakada wakada, baru Allah janjikan itu semuanya akan kita peroleh, tapi tidak dengan baginda Nabi Muhammad. Sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wardahu, beliau apabila diminta baginda Nabi Muhammad untuk menjadi imam dalam sholat, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku menjadi imam di depan untuk menyembah Tuhan, sedangkan di belakangku adalah makhluk yang pernah bertemu langsung ke Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita semuanya bisa berjumpa Allah, nunggu dulu prosesnya, tapi tidak dengan hadiah Allah kepada baginda Nabi Muhammad. Peristiwa Mi'rajnya Nabi, diperjalankan Nabi dari bumi menuju Sidratul Muntaha, naik sampai ke Baitul Ma'mur, di tempat yang sekali Allah ciptakan dan tidak pernah dipakai lagi. Itu tempat cuma diciptakan sekali dan dikhusus baginda Nabi Muhammad. Bahkan malaikat Jibril alaihi salatu yang mendampingi beliau dalam perjalanan Mi'raj menuju Allah Subhanahu wa taala tidak berani untuk melangkah lagi ke Baitul Ma'mur, di mana proses berjumpanya seorang makhluk kepada penciptanya, yaitu baginda Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya makhluk yang Allah ciptakan, yang Allah masih adakan di alam dunia maupun alam ruh, satu-satunya makhluk yang diizinkan untuk bertemu langsung dengan sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sudah dikasih dalam peristiwa Mi'raj tadi, yang mana malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, dia penyampai wahyu, penerus wahyu menuju kepada baginda Nabi Muhammad pun tidak diizinkan Allah. Nabiullah Musa rengek-rengek kepada Allah, memohon kepada Allah, nangis munajat kepada Allah, ingin berjumpa Allah, baru dengan rahmatnya Allah Nabi Musa tidak sanggup. Dan semua makhluknya Allah tidak ada satupun yang pernah berjumpa dengan Allah, hatta malaikat Israel, hatta malaikat Israfil, tidak ada satupun dari makhluk Allah yang diizinkan melihat Allah. Kenapa? Karena dia Allah zat yang maha suci. Sayyidina Talha bin Ubaidillah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa makna dari tasbih? Apa arti dari tasbih? Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, menjawab bahwa tasbih itu adalah mensucikan Allah dari yang selainnya, mensucikan Allah dari apapun juga. Maka dia Allah yang maha suci, hanya diizinkan dilihat oleh baginda Nabi Muhammad yang memiliki kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga proses daripada perjalanan baginda Nabi Muhammad dari bertabaruk, ambil keberkahan, dilakukan juga, dialami baginda Nabi Muhammad dalam tes menuju itu. Sebelumnya wafat paman beliau tercinta, wafat istri beliau tercinta, peristiwa di Taif yang sering kita dengar dan lain sebagainya, proses ujian yang demikian besar yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad, dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cintanya Allah kepada baginda Nabi Muhammad, dibersihkan, disucikan Nabi Muhammad sampai ke dalam derajat diizinkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo hadirin wal hadirat rahimakumullah, lihat betapa banyak kita bisa mengambil setetes daripada hikmah dari lautan samudra hikmah dari baginda Nabi Muhammad, bahwa kesabaran baginda Nabi Muhammad, ketabahan, keteguhan dari apa yang menimpa baginda Nabi Muhammad tidak disia-siakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan ibadah sholat, kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan,
kita melaksanakan sholat sunnah ataupun puasa sunnah, kita berzikir kepada Allah, kita bersedekah, kita melaksanakan amal-amal soleh, berharap apa? Berharap agar kita bisa dekat sama Allah, agar kita bisa mendekat kepada Allah. Tapi nggak ada satu jaminan, nggak ada garansi Allah bakal dekat kita, karena Allah memiliki kehendak atas kehendak Dia, Allah sendiri. Namun beda dengan Allah berikan kepada kita sesuatu yang bisa bikin Allah dekat kepada kita. Apa itu? Yaitu ujian, penyakit, musibah, kesedihan, rasa sakit hati dan lain sebagainya. Orang-orang yang menerima itu adalah sebuah kado indah yang terbungkus rapi, yang mana keindahan itu diberikan kepada orang-orang khusus. Maka Sayyidina Imam Hasanul Basri radhiyallahu anhu ardahu, beliau mengatakan bahwa betapa banyak orang yang bersabar, mereka melampaui pangkat orang-orang yang qiyamul lail atau berdiri di malam hari untuk beribadah dan siangnya berpuasa sunnah, kalah dengan orang-orang yang sabar saat menerima daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa kecewa, rasa sakit hati, penderitaan, keadaan yang tidak nyaman, rezeki yang sempit, pekerjaan yang tidak ada, atau harta yang sedikit. Sesungguhnya keadaan itu siapa yang menciptakannya? Siapa yang membuat keadaan tersebut? Tidak lain Dia, Allah, yang menciptakan keadaan demikian. Lalu bagaimana kita menyikapi untuk mengambil daripada sikap apabila kita tertimpa dari hal-hal demikian? Tidak ada lain kecuali kita bersabar atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang akan kita peroleh? Banyak yang akan kita peroleh. Salah satunya baginda Nabi Muhammad mengatakan tidak ada pahala sabar kecuali surga. Dan yang lebih agung daripada ayat Allah, innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Orang yang sholat pengen dekat sama Allah, orang yang berpuasa pengen dekat sama Allah, orang yang mengeluarkan sedekah pengen dekat sama Allah, orang yang berzikir pengen dekat sama Allah, orang yang melakukan amal soleh supaya dekat sama Allah. Tapi orang yang sabar dideketin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya hadirin, peristiwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kesabaran tingkat tinggi yang tidak terbatas, kesabaran yang tidak akan ada orang yang mampu menanggung pada penderitaan beliau. Allah berikan hadiah bahwa Allah bersama dengan baginda Nabi Muhammad dalam peristiwa Mi'raj, berjumpa langsung tanpa hijab, tanpa perantara, dalam keadaan terjaga, dalam keadaan roh dan jasad, sebagaimana jumhur para ulama mengatakan bahwa perjumpaan baginda Nabi Muhammad bahkan dalam keadaan masih memakai sandal dari baginda Nabi Muhammad SAW, berjumpa dengan Allah yang menciptakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan semua makhluk, belum ada satu pun makhluk yang diizinkan bertemu dengan Allah kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ya hadirin, ini semuanya menjadi hal yang harus kita ketahui. Satu-satunya pintu yang bisa menyampaikan kita kepada Allah adalah melalui baginda Nabi Muhammad. Maka sungguh aneh apabila ada orang yang mereka mengatakan kita nggak butuh maulid, kita nggak butuh Isra Mi'raj, kita nggak butuh salawatan, dan mereka selalu mengatakan kita cukup menyebut Allah maka Allah akan mendengar kita. Kita cukup beribadah kepada Allah tanpa melalui perantara. Bagaimana mungkin bisa, sedangkan pintunya adalah Nabi Muhammad. Dan Allah tidak akan terima dari semua amal ibadah, dari semua doa sebelum disebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat mengatakan bahwa setiap permintaan seorang hamba, setiap doa seorang hamba tergantung antara langit sampai dibacakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka doa itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana syarat doa pun ditentukan dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Bahkan ibadah tertinggi setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka sholat kita
tidak akan sah jika tidak disebutkan nama baginda Nabi Muhammad. Bahwa sholat kita rukun, salah satu rukun wajib dalam sholat yaitu tasyahud akhir, diwajibkan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka sholat kita akan diterima. Artinya tidak ada sholat yang tidak dibacakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Lalu bagaimana sebagian orang, segelintir orang mengatakan tidak perlu kita mengenal baginda Nabi Muhammad, tidak perlu kita bersolawatan, tidak perlu kita bermaulidan, tidak perlu kita mengadakan acara peringatan Isra wal Mi'raj, sedangkan dalam acara tersebut disebutkan nama baginda Nabi Muhammad. Di acara tersebut diceritakan tentang baginda Nabi Muhammad. Di acara tersebut pendekatan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Maka tidak ada satu ibadah yang tidak melibatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita bisa menyambungkan diri kita kepada baginda Nabi Muhammad? Apakah baginda Nabi Muhammad ada di hadapan kita? Apakah baginda Nabi Muhammad hidup di zaman kita? Apakah baginda Nabi Muhammad tidak mengalami proses sebagaimana basyariah sebagai manusia, yaitu wafat beliau, berpisah ruh dan jasad beliau? Maka pintu menuju baginda Nabi Muhammad sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, saat ada seorang yang celaka bernama As bin Wail mengatakan abtar, terputus, karena pada waktu itu meninggal Sayyid Qasim, dan setelah itu Sayyidatul Khadijatul Kubra melahirkan Sayyidatul Fatimah Zahra Al-Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang nggak suka, yang membenci dan memusuhi baginda Nabi Muhammad, mereka mengatakan Muhammad abtar, Muhammad terputus keturunannya. Lalu Allah dengan tegas menegaskan, dengan tidak Allah marah, Allah murka, Allah tegaskan dengan ayat inna a'tainakal kautsar, sungguh aku kuberikan kepadamu wahai kekasihku Muhammad al-kautsar. Sebagian riwayat ulama muhaqqiqin mengatakan al-kautsar ini nikmat yang tidak pernah terputus dari Allah kepada baginda Nabi Muhammad, tidak terputus. Maka Nabi Muhammad pun diperintahkan oleh Allah, fasalli rabbika wanhar, maka bersolatlah dan berkorbanlah engkau. Lalu apa yang diteguhkan oleh Allah? Inna syani'aka huwal abtar. Maka mereka yang mengatakan terputus, merekalah yang terputus daripada rahmat Allah. Maknanya nikmat dari Allah kepada baginda Nabi Muhammad tidak terputus, sehingga dari baginda Nabi Muhammad mengalirkan darah demi darah, keturunan demi keturunan yang menjadi penghubung dan pintu kita menuju baginda Nabi Muhammad. Siapa mereka? Mereka adalah zuriyah baginda Nabi Muhammad. Mereka adalah keturunan baginda Nabi Muhammad. Keturunannya Allah punya kehendak yang luar biasa. Allah telah teguhkan, Allah telah tegaskan dalam ayat innama yuridullahu, sesungguhnya Allah, lagi-lagi fi'il mudhari, terus menerus gak berhenti. Yurid, keinginan Allah gak berhenti. Untuk apa? Allah punya keinginan apa nih? Apa keinginan Allah? Yuridullah, keinginan Allah liyudhiba, untuk mensucikan kalian, engkau semua. Siapa? Liyudhiba angkum, kalimatnya bukan minkum. Ini kalau orang-orang yang ahli tafsir atau ahli ilmu balaghah dan nahwu sharaf memahami. Kalimatnya innama yuridullahu liyudhiba angkumur rijza. Allah berhendak kepada kalian untuk membersihkan dari kalian, ini bukan dari diri, tapi apa? Bukan minkum tapi angkum, kotoran-kotoran. Angkum rijis, kotoran-kotoran yang nempel. Beda kotoran yang nempel dan kotoran yang berasal. Contoh, debu nempel, kotoran hewan nempel, bisa dibersihkan dengan mudah, dengan gampang. Seandainya seberat-beratnya kotoran itu berupa mughaladhah, najis yang berat, tetap ada cara membersihkannya, dan itu mudah bagi kita semua membersihkannya. Dikatakan
Suatu ketika Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami sedang berjalan. Beliau melihat seekor anjing dan mengangkat jubah beliau. Allah berikan pelajaran kepada Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami, sehingga seekor anjing ini diizinkan untuk bisa berbicara kepada Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami. Ya Abu Yazid, andai engkau kena najis dari air liurku atau dari badanku, maka engkau masih bisa mensucikannya dengan aturan fikih yang telah diajarkan para ulama kita. Tapi apabila engkau memiliki najis yang berada di dalam hatimu, bagaimana cara engkau mensucikannya? Apa makna ini dari kalimat ini tersebut yang diucapkan oleh seekor anjing tadi? Engkau merasa lebih baik dari diriku, sedangkan kita sama-sama makhluk ciptaan Allah. Anjing diciptakan oleh Allah, manusia diciptakan oleh Allah, orang kafir diciptakan oleh Allah. Apakah kalau orang kafir itu diciptakan oleh Tuhan Yesus? Apakah kalau orang Yahudi diciptakan oleh Tuhan-Tuhan mereka? Tetap penciptanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seekor anjing pun yang dihukumi najis pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan pelajaran berharga dari seekor anjing ini mengatakan kepada Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami, jangan merasa lebih baik dari diriku, lebih istimewa dari diriku, karena keistimewaan dan kelebihan cuma diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka angkum bukan minkum. Allah berkehendak mensucikan mereka para ahlul bait dari kotorannya apa? Yang nempel. Beda kalau kotoran yang berasal, tanda lahir, tompel, tai lalat, itu semuanya membersihkannya susah dan tidak bisa dibersihkan kecuali dengan dioperasi. Tapi kalau kotoran yang nempel, maka Allah dengan mudah membersihkan mereka semuanya ahlul bait baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mereka disucikan oleh Allah, yang berkehendak Allah. Siapa yang mau protes? Karena Allah yang maha memiliki segala-galanya. Kenapa mereka ada kotoran? Bisa jadi karena pergaulan atau ujian yang Allah berikan kepada mereka. Tapi tetap di awal kalimatnya apa? Allah berkehendak, ingin keinginan Allah untuk membersihkan mereka para dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Liyudhiba ankum rijza al-bait wa yutahhirukum. Bayangin, masih ditambah Allah tadhira dengan sesuci-sucinya. Allah jaga keturunan baginda Nabi Muhammad. Allah jaga dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Allah jaga daripada warisan-warisan baginda Nabi Muhammad yang lebih dikenal oleh kita, yaitu para habaib kita. Mereka adalah keturunan baginda Nabi Muhammad. Dahulu seorang imam yang agung, guru dari maha guru daripada mazhab kita, guru daripada Imam Maliki. Imam Maliki guru daripada Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i adalah imam kita. Maka Imam Maliki memiliki guru yang bernama Sayyidina Abu Hanifah, atau lebih dikenal sebagai Imam Hanafi. Imam Hanafi berguru kepada cicit baginda Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Ja'far As-Shadiq bin Sayyidina Muhammad Al-Bagir bin Sayyidina Ali Zainul Abidin bin Sayyidina Husain binti Rasulullah SAW, dengan suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, putri baginda Nabi Muhammad SAW. Maka saat itu Sayyidina Ja'far Shadiq keluar membawa sebuah tongkat. Lalu beliau berkata kepada muridnya, yaitu Sayyidina Abu Hanifah atau Imam Hanafi, ya waladi, wahai anakku, tahukah engkau ini tongkat siapa? Lalu dikatakan, la adri ya syekh, tidak tahu wahai guruku. Maka dikatakan, ini adalah tongkatnya datukku, yaitu tongkatnya baginda Nabi Muhammad. Mendengar kalimat bahwa itu tongkatnya baginda Nabi Muhammad, nggak pakai lama-lama, Imam Hanafi langsung menyambut, memeluk dan menciumi tongkat, karena itu tongkatnya baginda Nabi Muhammad, karena itu tongkat yang dipakai oleh baginda Nabi Muhammad, yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad. Maka Imam Hanafi bertabaruk, mengambil berkah, menciumi tongkat yang pernah dipakai oleh baginda Nabi Muhammad. Sedangkan tongkat bisa dilepas, bisa ditinggalkan, bisa ditaruh. Lalu Imam Ja'far Shadiq berkata sambil tersenyum, ya waladi, wahai anakku,
Kalau sesuatu yang bisa terlepas dari badanku, terlepas dari badan, engkau ciumi demikian rupa, lalu bagaimana dengan sesuatu yang tidak terlepas dari baginda Nabi Muhammad? Maka Imam Hanafi dengan kecerdasan yang tinggi memahami makna bahwa di dalam diri guru beliau, di dalam badan guru beliau, di dalam tubuh guru beliau ada darah baginda Nabi Muhammad yang tidak pernah terlepas dari badan Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Maka dilepaskan tongkat tersebut dan diraih lututnya, diciumi lutut tersebut. Kenapa? Karena di dalam badan tersebut ada darah baginda Nabi Muhammad, dan itu darah terus menerus mengalir sampai ke tempat rajek ini, sampai ke wilayah ini, dari keturunan demi keturunan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diingin dalam yuridnya Allah, yaitu inama yuridullahu liyuthiba. Allah berkeinginan untuk mensucikan mereka ahlul bait sehingga sampai kepada kita, yaitu Al Habib Thoriq bin Ali Zainal Abidin Madihij. Beliau adalah darah daging baginda Nabi Muhammad. Beliau adalah keturunan baginda Nabi Muhammad. Dalam tubuh beliau, dalam fisik beliau, dalam jasad beliau, dalam badan beliau ada darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hubungan kita dengan baginda Nabi Muhammad bisa demikian dekat karena kita berdekatan dengan darahnya baginda Nabi Muhammad. Ayul hadirin wal hadirat, fa insyaallah Allah yang memberi pemahaman kepada kita, Allah yang maha memiliki ilmu, dan insyaallah Allah memberikan ilmu kepada kita. Pahamilah makna ini semuanya, bahwa proses penyembahan kita, ubudiyah kita menuju Allah tidak akan bisa sampai kecuali melalui baginda Nabi Muhammad, dan kita tidak akan pernah bisa sampai kepada baginda Nabi Muhammad kecuali dengan hubungan kita kepada ahlul bait baginda Nabi Muhammad. Seumpama kita memiliki, seumpama kita ada sebuah rumah yang di dalamnya ada tuan rumah, bagaimana kita bisa berjumpa dengan tuan rumah kalau kita tidak mengenal daripada keluarga tuan rumah tersebut? Bagaimana kita bisa mengenal baginda Nabi Muhammad kalau kita tidak mengenal keturunan baginda Nabi Muhammad? Maka ayo hadirin, peristiwa ini adalah berkah. Peristiwa ini adalah peristiwa penuh berkah, dan kita bertabaruk mengambil keberkahan dengan peristiwa ini, dengan duduknya kita di Majlis Nurul Madihij, majlisnya cucunya baginda Nabi Muhammad. Berprasangka baiklah kita kepada Allah, berprasangka baiklah kita kepada Allah, bahwa tidaklah Allah berkehendak mengumpulkan kita melalui pintu Nabi Muhammad, yaitu zuriat baginda Nabi Muhammad. Fa insyaallah kita akan sampai kepada baginda Nabi Muhammad. Dan apabila kita sudah sampai kepada baginda Nabi Muhammad, maka yakinlah dan ambil kabar baik bahwa kita insyaallah akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo hadirin, kita wajib bersyukur kepada Allah. Di tempat kita, di wilayah kita ada daripada pintu kita menuju baginda Nabi Muhammad. Perbaiki hubungan kita dengan mereka, ya baginda Nabi. Maka ayo hadirin, keberkahan ini tidak akan bisa hilang. Keberkahan ini tidak akan hilang kecuali kita tidak bersyukur kepada Allah. Maka keberkahan ini senantiasa kita bawa sampai ke rumah kita dengan cara perbanyak rasa syukur kita kepada Allah. Ya Allah berkeinginan untuk mengumpulkan kita kepada pintu baginda Nabi Muhammad, yaitu dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hubungan baik untuk mencintai dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Semoga Allah berikan kepada para habaib kita, para ulama kita, kesehatan, penjagaan dengan sebaik-baik penjagaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan, panjang umur kepada imam besar kita Sayyid Muhammad Rizik Shihab. Semoga Allah senantiasa berikan kepada beliau kekuatan untuk menjalani sunatullah, takdirnya Allah, ketentuannya Allah dalam membela kita semuanya, melindungi kita semuanya, karena beliau juga adalah keturunan baginda Nabi Muhammad. Dan semoga Allah berikan kepada beliau untuk segera dibebaskan, untuk segera dimuliakan oleh Allah, sehingga bisa memimpin kita kembali. Dan kita minta kepada Allah, Allah istiqomahkan juga, panjangkan usia juga kepada Habib Ali Zainal Abidin Madihij,
beserta putra beliau yaitu Al Habib Thariq bin Ali Zainal Abidin Madrid. Semoga diistiqomahkan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan keberkahan pertemuan ini dengan pintunya yaitu melalui zuriyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa jalosna bi hormatihim wa amin fi tariqatihim wa mu'afatan minal fitan. Hada minni wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa lakum minkum.